Ini Sebenarnya itu kalau kita untungnya ngomongin kayak itu. tafsir ayat, itu bukan setelah. Betul. Itu di saat yang sama. Bersama, ya kan? Bersama. Betul, betul. Banyak betul. orang bilang gitu, Gu. Habis gelap terbitlah terang. Salah, itu nggak ada hubungannya sama ayat ini. Itu R.A. Kartini. Iya, karena tenang aja bro, nanti Iya. habis ini akan ada kejadian baik. No. Bukan habis ini teman-teman. Kalau teman-teman sadar, bersamaan dengan kejadian ini itu ada hal baik yang terjadi. Ma'a di sana ya kan ada. Iya, Betul, betul. ma'al usri yusro. Jadi Berarti sebenarnya sederhana bang, sederhana banget untuk mengubah mindset atau level 1 ke level 2 itu sederhana sekali Mas. langsung aja Ki. Iya, Mindsetnya dirubahin aja gitu ya. langsung dirubah aja. Betul. Sesimpel itu. Pasti kan kejadian nggak semuanya enak. Pasti Betul. semua orang ngalamin Betul, kejadian nggak enak. Betul. Dan kalau kita berhenti di titik di mana kenapa saya kayak gini Tuhan, gitu kan? Why me? Kenapa saya? Kan banyak orang lain yang bisa dikasih kejadian gak enak ini, misalnya gitu kan? Iya. Anda masih di level 1. Tapi kalau misalnya di level 2, kenapa banyak agama mengajarkan ambil hikmah dari kejadiannya. Sebetulnya itu mendorong Anda, naik dong ke level 2. Iya, Paham ya? Yes, Jadi ketika Anda sudah mulai belum dapat jawabannya, belum tahu hikmahnya apa, tapi sudah mulai apa ya hikmahnya, itu udah naik level. Okay. Anda udah nggak lagi nyalahin orang lain, nggak lagi nyalahin keadaan, nggak lagi nyalahin atasan Anda yang ngeselin misalnya, nggak nyalahin pasangan Anda yang toksik misalnya, nggak nyalahin tongkrongan Anda yang toksik. Teman-teman akan mulai merasa, apa ya yang bisa gue ambil dari kejadian ini ya? Tuhan pengen gue ngambil hikmah apa ya? Sebenarnya ini Gitu. ada curhatan yang sering ditulis di belakang mobil ini Mas Fandi ya kan. Sebenarnya dari ayat Al-Qur'an memang ditulis itu. Apa itu? Fa inna ma'al usri yusra kan gitu ya kan. Maka di setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan kan gitu ya. Yes. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Ini kalau kita ngomongin tafsir ayat, itu bukan setelah. Betul. Itu di saat bersama, yang sama. Ya kan? Bersama. Betul. Banyak orang bilang gitu, Gu. Habis gelap terbitlah terang. Salah, itu nggak ada hubungannya sama ayat ini. Itu R.A. Kartini. Iya, karena tenang aja bro, nanti habis ini akan ada kejadian baik. No. Bukan habis ini teman-teman. Kalau teman-teman sadar, bersamaan dengan kejadian ini itu ada hal baik yang terjadi. Ma'a di sana ya kan ada. Iya. Betul. Ma'al usri yusro. Jadi ya teman-teman akan bisa mendapatkan hal yang sama baiknya dengan intensitas yang sama besarnya sebanding dengan ketidaknyamanan yang teman-teman terima. Yes. Gitu. Karena nyaman dan tidak nyaman ini kan cuma kita yang translate. Kejadiannya kan netral. Betul. Gitu. Betul. Coba teman-teman mungkin bisa komen di bawah video ini. Ada nggak kejadian di hidup teman-teman semua di mana setelah bertahun-tahun kemudian, setelah sebelumnya teman-teman ngerasa tertimpa gitu ya, berat jadi korban, bertahun-tahun kemudian teman-teman sadar kalau itu dulu nggak terjadi. Tidak terjadi, betul. Kebaikan hari ini nggak ada. Banyak kejadian di hidup saya teman-teman. Kalau dulu saya nggak jadi agen asuransi, panas-panasan, hujan-hujanan, mungkin fighting spirit saya nggak sekuat ini. Betul. Dulu waktu jadi tuh ngapain ya, gua orang udah pulang, gua masih prospek, kan gitu. Saya ngalamin dan saya sangat ada perubahan ya kan, ada perubahan baik ternyata terjadi ya untuk kita hari ini kan gitu ya, untuk jadi kita hari ini betul. Bagaimana saya harus berjuang gitu ya kan dari dulu, dari saat coba jadi loper koran gitu. Dulu pernah jadi loper koran. Nah, gitu, betul. Coba teman-teman pasti ada. Coba peristiwa apa di masa lalu yang tadinya Anda sesali, sekarang Anda syukuri. Coba. Kalau itu udah dapat, Anda udah naik level teman-teman. Gitu. Atau jangan-jangan mungkin Anda lagi ngalamin itu sekarang. Kalau lagi ngalamin itu sekarang ya, jadi misalnya prospek kemana-mana sampai tengah malam kayak saya, atau jadi loper koran kayak Mas Teguh misalnya, terjadi masih hari ini, Anda perlu sadar bahwa bersamaan dengan ini ada hal baik yang terjadi, tapi kita belum tahu apa. Gitu. Pasti Tuhan selalu baik. Tuhan menyiapkan kita untuk lebih kuat di masa depan.
untuk Iya. sesuatu yang besar yang akan kita terima, tapi kita belum layak menerima. Kita belum cukup dewasa, belum cukup kuat, belum cukup layak menerima. Abis dengan cara ini Tuhan melayakkan kita. Yes, Gitu. yes, yes. Bedanya kan ada orang yang belajar, fight, karena dia udah di level 2, dia tahu nasib saya bisa dirubah, maka dia belajar. Ada orang yang kelamaan di level 1, nggak naik-naik, Nggak naik-naik. digampar. Yes, gitu yes, kan. yes. Bangun, woi, lu harus naik level. Nah, Tuhan kebaikannya seperti itu loh. Dia pengen kita baik, tapi ya kalau terjemahannya selalu korban nggak bisa. Betul, betul. Gitu. Ini Dan kan mungkin buat 1-2 teman-teman, dulu lah sering bahas. buat teman-teman perlu diingat juga ya, level 1 ini bukan berarti keadaan ekonomi, ya kan? Nggak cuma Bukan keadaan ekonomi yang nggak misalnya cuma. yang misalnya nggak apa ya boleh dibilang Susah, miskin Pak. misalnya, Ya, susah gitu miskin misalnya, misalnya. ya. Oke. Bukan masalah Bukan itu cuma kan tentang gitu ya. minimnya Gitu, uang ya betul. teman-teman ya, tapi teman-teman juga punya kesehatan yang mungkin sedang buruk. Betul, betul. Kondisi hubungan Anda dengan pasangan atau anak atau mungkin orang tua Anda yang lagi nggak baik-baik aja gitu. Kondisi keterbatasan skill dan knowledge, teman-teman nggak tahu mau jual diri Anda dengan cara apa. Iya. Tanda kutip ya, jual diri ya. Iya. Maksudnya nggak punya skill yang bisa dijual sebagai high income skill ke market. Sehingga teman-teman nggak dapetin duit banyak. Iya. Gitu kan, nggak punya, ini kan berarti miskin skill. Betul. Gitu kan, bisa jadi duitnya cukup hari ini Cukup. untuk UMR aja misalnya gitu kan. Tapi pengen tetap punya impian 20 juta sebulan, 50 juta sebulan kan pengen. Nah, itu nggak selalu tentang kemiskinan ya, teman-teman. Nggak selalu tentang kekayaan atau finansial ini point of view-nya. Semua area dalam hidup kita, teman-teman perlu naik kelas. Yes. Gitu. Oke, nah ini masuk ke level 2-nya nih Mas Fadli ya. Oke. Masuk ke level 2-nya. Ada teman saya saat itu baru dia beli mobil, ya kan? Oke. Baru beli mobil. Dia cerita ke saya seperti ini. Bukan Mas Teguh ini. Bukan. Mas Teguh baru beli mobil soalnya. Bocoran kasar ini, bukan halus nih. Oke. Jadi dia bilang kayak gini, bro, aku coba ya kan, mencoba untuk manifestasi lah gitu ya kan. Manifestasinya apa? Aku nggak tahu, ini nggak ada modal. Ada modalnya gitu kan. Udah ada bayangannya, tapi kan bayangannya masih bisa dikata samar-samar, abu-abu gitu. Ini antara ada atau tidak kan gitu ya kan. Oke. Apa bayangannya? Bayangannya ada uang dari sini. Tapi kok misalnya secara dirunut gitu, apakah mungkin sampai sekian misalnya kan untuk beli mobil gitu tadi. Udah percaya aja sama Tuhan gitu kan, percaya sama Allah. Habis itu dia booking fee gitu kan, langsung booking fee, jebret, dengan uang tidak ada. Uang tidak ada. Ini Buat real. DP aja belum dong berarti. Buat DP Ya. belum ada full gitu kan. Jadi pas nanya-nanya ke dealernya dan nanya-nanya ke si salesnya gitu ya kan. ABCD-nya, Mas, jadi totalnya segini ya untuk DP-nya gitu kan. Oke. Ya dia mengiyakan aja. Oke, Mas, sudah langsung ditransfer booking fee-nya udah selesai. Ini kapan keluarnya gitu kan? Tanggal berapa? Ada tanggalnya lah, ada tenggatnya gitu kan, ada tenggatnya. Masih belum ada duitnya ya kan. Dia udah ikhlas aja, terserah lah. Kalau misalnya pun nggak ada booking fee-nya, paling hangus udah gitu aja ya kan, Iya. berpikirnya gitu kan. Dan akhirnya ternyata ya pada hari waktunya tiba gitu kan, ada uangnya. Gitu. Ya tadi uangnya dari uang yang yang Dengan sudah segala sesuatu dia yang inilah. yang tadi sudah dia plot-plotkan itu kan, tahu dia dari sini ada. Tapi dia nggak expect akan sebesar itu, sama dengan nilai sejumlah ininya yang dibutuhkan. sejumlah yang dibutuhkan gitu kan. Ya akhirnya bisa dibeli gitu ya kan, akhirnya bisa dibeli. Dia bilang ya udah, ini deal-dealan ini sama Allah Ta'ala nih kan. Deal sama Allah Ta'ala. Ini memang untuk keluarga saya, untuk keperluan saya, untuk hal-hal yang baik lah gitu ya kan. Ya udah, saya serahin sama Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi nanti ke depannya terserah lah gitu ya kan. Ya udah, akhirnya dia. Nah, manifestasi seperti itu berarti udah masuk ke level 2 atau level 3 berarti gitu. Level 2 atau level 3? Betul. Yes. Ketika tujuan baik yang ingin kita capai bukan lagi hanya lingkup untuk diri kita dan hanya kita, itu kita naik level, Mas Teguh. Kita ngomongin tentang tujuan kontribusi nih berarti, bukan tujuan pengalaman pribadi. Gitu. Dan biasanya ya, karena kita ngomongin tentang kontribusi, maka Tuhan ikut andil di sana. Bedanya kalau kita untuk kita, seringkali hanya kita atau kebaikan Tuhan kan gitu ya. Nah, kemudahan itu terjadi, selalu terjadi karena tadi gitu. Niatnya bukan hanya untuk, mobil ini gue beli karena kalau gue pakai mobil ini jadi keren. Nggak cuma sekedar itu, gitu. Tapi ya buat
menghikmati anak istri misalnya, Yes, yes. menghikmati orang Agama tua, misalnya gitu ya. menghikmati agama, mempermudah pergerakan misalnya komunitas atau organisasi atau tablik misalnya seperti itu. Ada hal-hal yang di luar dirinya, yang value-nya lebih besar dari dirinya, yang disangkutin sama kalau mobil ini masuk ke dalam pergerakan ini akan mempermudah pergerakan ini, itu Tuhan ikutan bantu gitu. Dan jalannya sekali lagi beda jauh sama jalan yang kalau misalnya hanya untuk dirinya. Yes, Gitu. betul. Jadi wah, kalau ini apa ya? Mungkin bahasa simpelnya triknya kali ya, Triknya. nge-cheat gitu ya. Kalau teman-teman punya sesuatu yang teman-teman inginkan, pastikan manfaatnya juga bermanfaat buat banyak orang. Banyak orang. Ya, Apalagi seluas mungkin manfaatnya gitu ya. Karena contoh yang tadi Mas Teguh ceritain sebetulnya itu praktek dari apa yang pernah saya ceritain sebelumnya ke teman-teman. Bahwa kita, kalau kita punya visi berkontribusi, itu kita tuh kayak jadi apa ya, saluran berkat buat banyak orang. Saluran itu bisa dalam bentuk pipa, di mana airnya diisi oleh Tuhan gitu ya, untuk dialirkan ke banyak orang. Kita cuma bangun jaringan pipa. Betul. Effortless, nggak bertugas ngisi. Tapi air ini itu menghidupi sangat banyak orang. Mengalirkan sangat banyak orang, memberikan siraman untuk banyak orang, baik jasmani maupun rohani gitu. Nah, kabar baiknya, pipanya ikut basah, Mas Teguh. Iya. Mobilnya parkir di rumah. Nah, Iya. ini gitu. Mobilnya parkir di rumah, tapi ingat ketika mobilnya tanda kutip dititipkan, ingat loh janji baiknya. Kalau di Muslim namanya nazar. Ya, betul. setelah diucap perlu dilaksanakan. Gitu. Mas Teguh aja sering ngingetin ke saya, bro, ingat bro, yang ini kayaknya lu perlu gini ini. Kalau enggak nanti diambil titipannya. Oh iya. Betul. Karena itu apa ya teman-teman? Aduh, di bagian ini udahlah, kita nggak usah debat ya teman-teman. Saya udah berusaha habis-habisan dan capek ketika ngejar dunia dan hanya dengan effort sendiri. Ketika kita ngomongin tentang kontribusi, waduh, usahanya lebih sedikit, hasilnya banyak banget. Kalau kita duluin akhirat. Iya. Ini sesuatu yang kalau Anda nggak ngalaminnya sendiri, mau debat ya nggak usah lah, gitu ya. Jadi teman-teman akan ngalamin kemudahan-kemudahan itu. Gitu. Dan ini untuk semua hal gitu ya. Kalau cuma sekedar mobil kan buat Tuhan gampang banget. Aduh, gampang banget. Asalkan ya itu tadi gitu loh. Bukan hanya untuk diri sendiri. Bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya untuk kebutuhan egonya aja gitu ya. Iya. Yes. Betul. Okay. Saya ingat dulu waktu di mana? Saya masih di MLM, Mas Teguh. Itu kan ada reward BMW. Waktu di MLM ya. Dulu banget ya, saya masih baru lulus SMA, pengen kuliah lah. Gitu ya. Saya ikut MLM, satu perusahaan MLM yang setelah peringkat tertentu dapat BMW gratis dari perusahaan kan gitu ya. Nah, saya ingat banget omongan leader saya sampai sekarang waktu itu. Leader saya itu belum penerima BMW. Tapi lu pengen nggak ngerasain punyanya BMW kayak apa? Pengen, kan kata gue gitu kan. Lu bisa nyetir? Bisa. Gini aja, besok bapak ini datang ke kota kita. Lu jadi drivernya 2 hari, mau nggak? Wah, mau banget. Karena bukan hanya akan bawa BMW-nya kemana-mana, tapi saya akan boleh nanya cara dia ngambil keputusan, cara dia bangun keluarga, cara dia bangun tim. Wah, ini mahal banget. Saya nggak pulang 2 hari bantu dia. Ada berbagi energi juga kan dari dia kan, betul. Jadi lu bisa punya hak pakai BMW 2 hari tuh, kata dia. Walaupun ya lu nggak bisa mutusin kemana arahnya, kan dia yang butuh. Tapi kan lu akan ngelihat gitu, wah mau. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Rasain bener-bener. Itu akan jadi sesuatu yang bikin teman-teman naik level. Akan jadi sesuatu yang bikin teman-teman ngerasain bahwa, wah ternyata asik banget ya. Kalau misalnya teman-teman berhasil mencapai itu. Tinggal tadi tuh, balik lagi. Kalau nyampe, apa janji baik yang teman-teman mau ucapkan? Apa komitmen yang akan teman-teman lakukan ketika Tuhan titipin itu ke Anda? Ingat itu cuma titipan loh ya. Kita awalnya nggak punya, berakhir nggak punya pun nggak apa-apa. Tapi kalau bisa terus bertahan di kita karena masih untuk kemaslahatan umat, ya elah. Itu jadi happy kan? Everybody happy sebetulnya. Gitu. Jadi ingat-ingat kontribusi itu. Itu terjadi karena itu, Mas Teguh. Atau mungkin, apalagi teman-teman, mungkin kalau misalnya ada manifestasi yang ingin teman-teman wujudin, coba tulis aja di dalam kolom komentar ya. Ada lagi teman-teman, teman saya juga, Mas Fadli ya, dia ingin
berangkatin ibunya umroh, ya kan? Oke. Oke. Jadi umroh kan lumayan ya gitu ya. Yes. Satu orangnya berapa? 25 juta, 30 juta gitu kan. Ya udah, dia niatin belum daftar, tapi dia niatin untuk buat paspornya dulu aja. Paspornya bulan besok katanya, bulan Mei aku buatin Mas untuk nyokap, untuk dia gitu ya kan, dan untuk saudaranya yang mau ikut gitu ya kan, udah 3 berarti 4 orang, 3 orang, 1 orang udah buat, 3 orang buat paspor. Ya udah, itu adalah salah satu bukti nyata kalau menurut saya. DP-nya dulu lah, tadi yang mobil tadi kan DP-nya dulu gitu. Mau berangkat bulan ini, mau berangkat tahun ini atau mau berangkat bulan depan misalnya kan, terserah Allah Ta'ala mungkin kayak gitu ya kan. Nah, itu adalah salah satu bukti nyata bahwa dia memang menyerahkan semuanya sama Allah Ta'ala. Kalau saya bilang gitu. Nah, perbedaannya, Mas Fadli, antara level 2 dan level 3 atau sama dengan level 4, ada nggak perbedaan yang signifikan? Salah satu perbedaan simpelnya gini aja, Mas Teguh. Ketika kita mulai berani bermimpi, kita di level 2. Kita percaya bahwa nasib bisa dirubah. Bukan nggak bisa diapa-apain, saya korban, enggak. Iya, Tapi iya. kayaknya gue bisa bangkit nih. Gitu. Itu level 2. Level 2 ke level 3. Level 3 nih udah pasti punya duit. Oh, oke. Gitu. Udah pasti punya duit. Kenapa? Karena dia action berdasarkan impiannya. Oh. Ini yang membedakan dengan level 2. Berarti tadi temen tuh level 2 berarti ya? Gimana? Yang temen tadi nggak tahu duitnya ada dari mana, yang beli mobil tadi. Level 2. Level 2 ya, oke. Tapi yang bikin paspor ini bisa jadi sudah level 3. Oh, oke. Karena dia percaya bahwa Tuhan pasti akan bantu dan dia sudah meyakini bahwa impiannya pasti tercapai. Oke. Gitu. Kan ada gini, ada orang yang berani bermimpi tapi nggak ada action apapun sama impiannya. Gitu. Atau actionnya setengah-setengah karena dia nggak yakin-yakin banget lah impiannya akan tercapai. Gitu. Tapi ada orang-orang yang sangat meyakini impiannya tercapai sehingga dia hanya merasakan, oh ya gue perlu muncul dalam prosesnya. Kalau Betul. enggak gue nggak dapetin dong. Betul. Gue pengen jadi juara, ya pendaftarannya dilakuin Iya, dong. dilakuin Ya lombanya dong. pas hari hanya hadir Betul. dong. Kalau nggak juara Daftar kan gitu. dong, ya kan gitu. Kan nggak Daftar mungkin dong. loh di kursi penonton, Mas yang sebelah sana, Anda aja yang juara 1, masa gitu kan nggak betul, mungkin. betul. Daftar lah, paling tidak Harus kan gitu. daftar, Yes, harus yes. muncul dalam prosesnya. Perlu ada langkah demi langkah. Dan walaupun teman-teman nggak kebayang langkah keseluruhannya apa sampai impiannya tercapai, tapi kalau teman-teman sangat percaya sama impian ini memang layak untuk Anda layak nerima, pasti akan ada langkah. Langkah apapun. Teman-teman niatin aja. Mas, saya menginginkan sesuatu. Oke, sekarang apa yang terlintas di kepala Anda? Gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen punya restoran misalnya, Yes. gitu, punya bisnis restoran. Nggak tahu nih mulainya, modal nggak ada, koneksi nggak ada, ya mulai aja dulu, coba tawarin ke teman, kalau gua masak, kalau enak kasih tahu ya. Abis itu mau nggak pesen besok? Ya gue paling mampu bikin 5 porsi lah sama teman-teman yang lain. Itu kan udah jadi owner bisnis restoran mindsetnya. Betul. Gitu. Atau nih teman-teman yang jomblo misalnya nih ya, Anda pengen punya pasangan yang ideal, tapi baby step-nya apa? Langkah kecilnya apa dong? Ya diomongin dong sama teman-teman. Lu punya nggak kenalan yang kriterianya kayak gini? Kalau ada kenalin. Kan itu baby step. Gitu. Kasih tahu, bikin pengumuman. Gue single bro. Kalau ada yang kira-kira masuk kriteria ini, kenalin dong ke gue, kasih tahu dong. Kan itu baby step. Gitu. Banyak hal. Gitu. Di kelas Money Flow Mastery itu saya kasih contoh banyak banget tuh. Ada penulis, pengen nulis sesuatu, terus bingung mau ngapain, udah berbulan-bulan mungkin nggak mulai-mulai. Ya udah, baby step aja dulu. Tulis aja judul yang kira-kira menarik, tulis chapter 1 misalnya, gitu kan. Bab 1, udah, gitu. Habis itu, ngapain lagi ya, gitu. Nanti muncul pelan-pelan. Kalau nggak dimulai huruf pertama, di ketikan pertama, nggak mulai-mulai, gitu. Iya, kadang banyak teman-teman kita ya, teman-teman di Indonesia lah, rata-rata kan kayak gitu. Banyak mimpi, tapi minim aksi. Gitu. NATO kalau kan. No action, talk only. Banyak ngomong doang tapi nggak punya action. Nah, itu nggak bisa. Buat teman-teman yang di level 3, dia memang mendapatkan hasil yang dia inginkan berdasarkan action yang dia lakukan. Dan sekali lagi teman-teman, ini relatif ya. Ada orang yang di level 3 dan memang tetap tidak punya uang yang banyak karena itu pilihan. Yes. Gitu. Jadi contohnya gini lah, level 3 atau level 4, level 3 deh let's say ya, yang akhirnya fokusnya ke uang jadinya misalnya Sandiaga Uno. Gitu kan. Tapi kalau misalnya yang lebih ke spiritualis jadinya kayak Ma'ruf Amin misalnya gitu kan, atau jadi biksu di mana gitu kan, jadi alim ulama misalnya. Ya. Betul.
Tapi kabar baiknya, nggak akan kesulitan finansial. Nggak. Cukup aja. Cuman dia nggak punya goals income 1 miliar per bulan. Nggak gitu. Cuman ya, buat apapun pasti ada. Di level 3 ini orang-orang udah nggak terlalu mikirin tentang uang. Uang itu udah keluar dari diskusi. Wah. Gitu. Mereka udah mikirin mulai menuju ke level 4. Value diri apa yang harus dikasih ke dunia sebagai warisan. Oke, Gitu. visi. Yes. Masih punya keinginan gitu ya, tetapi impiannya udah untuk umat. Gitu. Nah, di level 4, Mas Teguh, nggak punya keinginan. ini kacau ini teman-teman. Sampai ke level 4 udah gak ada keinginan. Ini Udah. apakah balik lagi ke level 0 atau gimana Mas Adli? Ya, di level 4 itu kondisi di mana teman-teman sudah semuanya sudah rasanya cukup, semuanya sudah tercapai, nggak ada yang kurang dalam hidupnya, gitu. Bisa jadi sangat kaya, bisa jadi enggak ya. Sekali lagi jangan selalu ditranslate jadi uang. Jangan hanya saja ditransfer ke keuangan ke ekonomi gitu ya yang susah. Tapi ya apa aja yang mau ada, gitu. Nggak pernah ngecek saldo di rekening, gitu kan. Terus kondisinya ya makan apa aja hayu, gitu. Nggak milih-milih, gitu. Mau dalam kondisi yang sangat berat yang terlihat sama level 1 atau 2, buat dia normal, inilah hidup. Dalam kondisi yang sangat mewah hidupnya pun dia nggak akan merasa sombong atau perlu orang lain tahu. Ya nikmatin aja, inilah hidup, kan gitu aja. Level 4 tuh gitu. Jadi bliss yang ada tuh memang hanya mensyukuri berkah Tuhan, udah gitu, happy all the time. Nggak ada rasa, semuanya let go. Level 1, level 2, level 3, dan level 4 ini harusnya bisa kita lewati, harusnya bisa kita alami. Bisa. Walaupun tadi misalnya Mas Fadi sampaikan, ini bisa naik turun loh, kayak keimanan tadi gitu. Iya. Bisa jadi yang sudah tadinya level 4, bisa jadi turun lagi ke level 1 ya. Bisa Jadi. Bisa. Nah, dan mungkin ya momentum untuk menjaganya terus paling tidak sampai ke level 1 lah ya. Paling tidak sampai ke level 1. Kalau saran saya sih ingat aja ayat Al-Qur'an tadi. Fa'innamal usri yusra. Itu aja. Walaupun misalnya teman-teman tahu, ingat ya kan, oh iya ada di dalam ayat Al-Qur'an. Oh iya kita tahu kok setiap kesulitan ada kemudahan. Bersama itu ada kemudahan gitu ya kan. Ada kemudahan, ya. Ya bukan hanya sebatas teori, bukan hanya sebatas ada di dalam your mind gitu ya kan, di dalam otak gitu ya kan. Tapi ya meyakini sepenuh hati bahwa harus sampai ke level rasa tadi gitu ya. Gitu. Betul. Harus benar-benar. Makanya tuh ada channel YouTube gede kan, saya diwawancarai beberapa kali di sana kan, Ngaji Rosso. Itu karena filosofinya saya suka tuh. Sama foundernya Mas Hendra itu kan, karena kita agama apapun itu perlu mengkaji sesuatu sampai ke level rasa. Ngaji Rosso gitu. Ngaji Rosso, Itu ngaji perlu rasa. Gitu. Mungkin teman-teman banyak yang kenal saya dari Ngaji Rosso awalnya gitu. Yes. Dan itu plus minus ya, banyak juga yang kontroversial dibahas di sana, tapi banyak hal yang baik yang juga didapat dari sana. Dan saya dapat banyak hal juga dari teman-teman Ngaji Rosso. Yaitu, banyak orang ngajinya setengah-setengah sih. Gitu kan. Belum kelar baca tafsir, wah ini kayaknya kesimpulan. Kelarin dulu, gitu loh. Nah, itu juga perlu kita bahas Mas Wadi, ya kan? Kadang apa yang kita sampaikan, solusi yang kita sampaikan bisa jadi bertolak belakang sama mereka. Bisa jadi. Iya kan? Gitu. Bisa jadi bertolak belakang karena mereka masih ada di level 1. Betul. Gitu. Nah, Anda perlu sadar ketika Anda berdebat sama orang yang levelnya berbeda, mau Anda lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya, nggak akan ketemu. Minimal setelah teman-teman nonton video ini ya, atau video sebelumnya, teman-teman akan tahu bahwa, oh, cuman beda level. Gitu aja. Nggak usah berantem. Harusnya sesederhana itu ya kita bisa menyimpulkan ya. Ya, kita damai-damai aja lah. Makanya kan kedamaian ID namanya kan. Ya, hidup lebih damai itu nggak selalu dengan kesepakatan yang sama terus. Gitu. Kadang-kadang cuma perlu mengikhlaskan perbedaan. Gitu. Oke, sip. Thank you, Mas Ali. Ya, sama-sama, Mas Teguh. Thank you so much. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman ya.